Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda, kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, puluhan pendemo berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada hari ini, Senin 8 Juli 2024. Mereka mendesak agar para anggota Dewan untuk mengawal penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Erlan di lokasi. Selamat sore, reporter Erlan. Selamat sore rekan Ilu, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat disampaikan kepada Tribuners bagaimana berlangsungnya demo terkait mengawal penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law di DPRD Sulsel hari ini. Baik, Tribuners dapat kami laporkan bahwa tepat hari Senin tanggal 8 Juli 2024, di mana massa dari Serikat Buruh menggelar unjuk rasa secara nasional, yang ini juga melibatkan dari mahasiswa maupun dari partai buruh sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini sedang berlangsung uji materi terhadap penolakan Omnibus Law di gedung Mahkamah Konstitusi, dan hal ini para serikat buruh se-Indonesia melakukan aksi besar-besaran di daerah masing-masing. Salah satunya tadi dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh Bersatu di Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ada dua tuntutan utama dari para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Buruh AMBB. Yang pertama itu mengenai cabut Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja, kemudian hapus outsourcing dan tolak upah murah. Setidaknya itu dua poin yang menjadi tuntutan dasar dari para aliansi dari buruh maupun mahasiswa. Dan tadi kami sempat wawancara atau Tribun Timur berbincang langsung dengan koordinator mengunjuk rasa, yakni Taufik, bahwa dalam Undang-Undang Omnibus Law ini tentunya merugikan berbagai pekerja, terutama para pekerja buruh yang saat ini sedang menuntut ya pencabutan undang-undang tersebut. Salah satunya yaitu kehadiran undang-undang ini sangat merugikan besar para pekerja, utamanya para perusahaan, serta merta memecat ya para pekerja. Di samping itu juga terkait penolakan mengenai upah murah yang dilayangkan tadi oleh para pengunjuk rasa. Di demo tadi itu ada sekitar ratusan para pengunjuk rasa yang menuntut ya agar anggota DPRD Sulsel mengawal dan menyampaikan aspirasi pada tuntutan massa tadi di depan kantor DPRD Sulsel. Dan tadi juga salah satu perwakilan dari DPRD Sulsel menemui langsung para pengunjuk rasa, yakni Pak Andi Janar, anggota DPRD fraksi Partai Demokrat, juga mendukung para tuntutan dari pengunjuk rasa ini. Salah satunya itu cabut Undang-Undang Omnibus Law, terutama tentang Undang-Undang Nomor 6 ya. Begitu rekan Ilu. Baik, setelah ditemui dari pihak DPRD, mungkin apa yang selanjutnya dilakukan oleh massa aksi? Apakah masih tetap berdemonstrasi ataupun ada informasi untuk aksi lanjutan mungkin rekan Erlan? Baik rekan Ilu, seperti di pantauan Tribun Timur tadi di lokasi, bahwa sekira jam 12 waktu Indonesia bagian tengah hingga jam pukul 14
waktu Indonesia bagian tengah tadi, para pengunjuk rasa itu masih demo di depan gedung DPRD Sulsel. Dan dalam pantauan itu, Tribuners, bisa kita lihat sendiri di dalam layar video bahwasanya para petugas keamanan ini menjaga tenang, menjaga para pengunjuk rasa, dan itu juga dilihat ada pengawalan tetap dengan halo rekan Ilu. Baik, silakan. Ya, dengan kawat besi yang berada di gerbang atau depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan sekira ada 3 jam tadi, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya di depan DPRD Sulsel setelah bertemu atau beraudensi langsung dengan anggota dewan, maka mereka melanjutkan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang tak jauh dari kantor DPRD Sulsel dengan menyampaikan tuntutan yang dua poin tadi yang kami sebutkan. Begitu rekan Hilu. Baik, apakah informasi untuk dari kantor Gubernur Sulsel saat ini masih sedang berlangsung demonstrasi ataukah sudah selesai juga untuk demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Sulsel? Baik, Tribuners, karena tadi dari pantauan Tribun Timur di lapangan bahwasanya para pengunjuk rasa ini tidak bisa masuk ke kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka hanya berunjuk rasa di depan gerbang, karena tadi para petugas ini menutup rapat gerbang DPRD Sulsel sehingga para pengunjuk rasa ini hanya bisa menyuarakan aspirasi mereka di Jalan Urip Sumaharjo. Dan tadi juga demo ini sedikit menghambat para pengguna jalan yang ada di Jalan Urip Sumaharjo Makassar, namun ini tidak berlangsung lama. Setelah itu anggota dewan menemui mereka di titik demonstrasi, dan usai itu para pengunjuk rasa ini melanjutkan perjuangan mereka di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan tadi kami juga sudah wawancara langsung dengan Andi Januar sebagai legislator atau perwakilan DPRD Sulsel, juga berkomitmen akan menyampaikan tuntutan para buruh ke tingkat DPRI. Mereka juga menyampaikan bahwa tentunya pernyataan sikap dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh ini patut dikawal dan dihargai, dan ini akan menjadi pembahasan juga di internal DPRD Sulawesi Selatan yang kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat maupun DPRD. Begitu rekan Ilu. Baik, saat ini rekan Erlan, tadi informasinya masa aksi melanjutkan untuk aksi di depan kantor Gubernur Sulsel. Nah, saat ini adalah jam untuk masyarakat pulang dari kantor atau pulang dari bekerja ke rumah, dan mungkin kita butuh informasi apakah masa aksi masih berada di depan kantor Gubernur Sulsel, karena itu juga menjadi titik kemacetan pada saat jam-jam seperti ini, jam pulang kantor. Seperti apa informasinya rekan Erlan? Baik, rekan Ilu, seperti yang disampaikan oleh masa aksi tadi bahwa patut disampaikan bahwa aksi ini adalah aksi damai, saya di kantor langsung. Erlan, suara saya dapat terdengar? Halo? Suaranya terputus di sini. Iya, silakan dilanjutkan. Rekan Erlan, selamat sore. Baik, Tribuners, kita sepertinya gangguan terhadap jaringan. Mungkin kita akan mencoba menghubungi kembali rekan Erlan untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana masa aksi yang melanjutkan demonstrasinya dari depan gedung Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulsel ke Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang juga menjadi titik rawan kemacetan di sore hari seperti ini, apalagi pada saat jam pulang kantor ataupun masyarakat akan kembali ke rumah dari kantor. Baik, silakan rekan Erlan, apakah saat ini masih berlangsung demonstrasi di depan kantor Gubernur? Halo rekan Ilu. Baik, silakan rekan Erlan, apakah saat ini masih berlangsung demonstrasi di depan gedung kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo? Baik rekan Ilu, jadi dari pantauan Tribun Timur tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, setelah para pengunjuk rasa ini melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, mereka melanjutkan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan tadi, para pengunjuk rasa ini hanya sebentar melakukan aksi demo. Namun ini juga tentu menghambat jalur lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo yang tidak jauh dari kantor DPRD Sulawesi Selatan. Dan ini juga merupakan aksi damai dari para pengunjuk rasa. Dan saat ini para pengunjuk rasa ini sudah membubarkan diri, dan tadi juga kami lihat tidak ada gesekan antara aparat maupun para pengunjuk rasa, rekan Ilu. Baik, jadi tidak ada hambatan lalu lintas dikarenakan aksi demonstrasi di sore hari ini depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, rekan Erlan, terima kasih atas informasinya. Kami menunggu update informasi lainnya dari Kota Makassar. Terima kasih, selamat bertugas, selamat sore. Dan juga Tribuners, kita akan menyaksikan cuplikan video terkait demonstrasi yang dilaksanakan di depan gedung DPRD Sulsel dan juga wawancara rekan Erlan bersama koordinator aksi Bapak Taufik. Berikut untuk Anda. Gedung DPRD Sulsel. Tadinya mereka diterima langsung oleh salah satu anggota DPRD Sulsel untuk melayani para pendemo. Sementara di depan DPRD Sulsel sendiri dipasangi garis polisi. Adapun aparat kepolisian juga tampak berada di lokasi. Aksi ini Tribuners tentunya digelar secara damai dan tertib. Dari pengunjuk rasa tadi dalam aksinya menyampaikan bahwa setelah demo ini akan dilanjutkan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang ada di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, tentunya aksi ini menghambat arus lalu lintas dari arah Anjungan Kota Makassar. Nah, bisa kita lihat di sini Tribuners, tugas keamanan itu memasang kawat duri guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu bisa jelaskan tuntutan kali ini, Kak? Ya, jadi hari ini kami dari
kami dari Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh di bawah KSPI itu ada instruksi nasional untuk melakukan aksi serentak seluruh Indonesia. Isi tuntutannya tidak lain dan tidak bukan adalah menolak Undang-Undang Omnibus Law, karena hari ini Senin 8 Juli 2024 itu ada sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material yang diajukan oleh kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh dan partai buruh. Olehnya itu kami menyuarakan poin-poin krusial di dalam Undang-Undang Omnibus Law yang kami tolak. Salah satunya adalah outsourcing, terus upah murah, terus pesangon yang kemudian nilainya bukannya malah membaik, ini malah menurun. Ya itu sih sebenarnya tujuan aksi kami. Tadi sempat audiensi dengan anggota dewan ya? Ya, tadi kami sempat audiensi dengan Ketua Komisi C DPRD Sulsel itu kemudian memberikan statement juga bahwa pasal-pasal krusial di klaster ketenagakerjaan memang perlu dirubah karena faktanya di lapangan itu tidak berkeadilan bagi kawan-kawan pekerja atau buruh. Ya itu sih sebenarnya. Berarti ini aksi damai ya ini Kak? Ya, kami aksi damai terukur, terpimpin, kami sesuai dengan instruksi yang ada. Setelah ini Kak, katanya lanjut ke gubernur. Setelah ini kami lanjut ke gubernur karena kan kami dari legislatif ya tentu akan ke eksekutif juga, kalau di daerah kan gubernur. Berarti komitmen dari DPRD tadi setelah komitmen dari DPRD menyampaikan ini ke pimpinan pusat mereka di DPR RI yang kemudian secara resmi mereka akan tuangkan di dalam bentuk surat nantinya. Berarti dengan rekomendasi. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.